Matius 25 ayat 1-13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyambut mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam botol mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sambutlah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Tetapi ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari maupun saatnya." Amin. Ya. Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini adalah merupakan jawaban Tuhan Yesus ketika murid-muridnya bertanya, kapan Tuhan Yesus datang kedua kali? Setelah naik ke sorga, nanti datang kedua kali, kapan? Tuhan Yesus katakan di pasal 24, di pasal sebelumnya, bahwa kedatangannya itu tidak ada seorang pun yang tahu ya. Jadi bersifat rahasia. Dan di bagian firman Tuhan yang lain dikatakan kedatangan Tuhan Yesus itu bagaikan pencuri. Maksudnya pencuri kan kita tidak tahu kapan dia mau datang ya. Jadi intinya kita harus berjaga-jaga. Jadi perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini intinya sebenarnya Tuhan menganjurkan kita untuk tetap berjaga-jaga, tetap waspada sambil menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Sekarang kita perhatikan apa maknanya perumpamaan 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh ini yang sedang menanti-nantikan kedatangan mempelai laki-laki. Jadi di sini ada 2 tokoh ya, ada 2 bagian. Yang pertama, mempelai laki-laki. Siapa itu mempelai laki-laki yang dinanti-nantikan? Itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang akan datang kedua kali ya. Yang dia umpamakan dirinya sebagai seorang mempelai pria. Dan ke-10 gadis itu adalah jemaat Tuhan. Yaitu termasuk kita. Jemaat Tuhan di akhir zaman. Ada juga perumpamaan lain bahwa Tuhan Yesus mempelai laki-laki, kita mempelai wanita. Ada perumpamaan lain, Tuhan itu adalah majikan, kita adalah hamba-hamba yang baik dan hamba-hamba yang jahat. Kalau kita lihat pengajaran Tuhan Yesus ya. Tetapi di pengajaran ini, kita jemaat Tuhan diibaratkan 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Jadi secara garis besar jemaat Tuhan ada yang pintar, ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Tapi ini tidak menyangkut kepandaian otak ya.
Jadi di sini bijaksana atau bodoh bukan karena dia bodoh di sekolah ya, bukan. Tetapi di sini dikatakan jemaat itu bodoh dan bijaksana, ada ciri-cirinya. Jadi kita lihat dulu bahwa pada waktu jemaat Tuhan yang diumpamakan 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh ini, waktu menanti-nantikan mempelai datang, mempelai pria ya, mereka tertidur. Karena lama menanti-nanti mempelainya belum datang-datang. Akhirnya mereka mengantuk dan tertidur. Nah, ini peringatan juga buat kita bahwa kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu peristiwa pengangkatan nanti. Mungkin kita juga akan terasa capek. Mungkin ada yang berkata, kapan ya? Dari dulu katanya Tuhan mau datang. Tetapi percayalah, kalau Tuhan sudah berjanji, pasti dia datang. Tinggal waktunya yang tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi apa yang harus kita buat? Kita harus bersikap seperti 5 gadis yang bijaksana. Nah, sekarang kita lihat, kenapa dikatakan jemaat itu ada yang 5 gadis bijaksana, ada yang bodoh. Kalau kita lihat di sini, ke-10 gadis ini sama-sama punya pelita. Pelita itu lampu ya. Zaman Tuhan Yesus itu lampunya lampu minyak ya, yang kita sebut pelita. Kita ingat firman Tuhan berkata, firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami. Kenapa dikatakan demikian? Karena pada zaman itu belum ada listrik ya. Jadi kalau orang Yahudi jalan malam-malam kan gelap. Selain pakai obor, mereka juga pakai pelita, lampu minyak itu yang diikat di kakinya. Jadi waktu mereka berjalan, kakinya yang ada pelita itu yang diikat pada kakinya ya, itu akan menerangi jalan di depannya. Jadi tidak menabrak-nabrak ya, atau tersandung di batu bisa jatuh ya. Jadi jemaat dibagi 2 oleh Tuhan Yesus, ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Kenapa dikatakan bodoh dan bijaksana? Karena yang bijaksana itu selain mereka menyediakan pelitanya tetap menyala, lampu minyaknya tetap menyala, mereka juga menyediakan buli-buli atau botol yang berisi minyak cadangan. Jadi kalau tiba-tiba habis minyaknya lampu itu, mereka isi lagi. Jadi tetap waspada, tetap berjaga-jaga. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, mereka pelitanya menyala juga sama dengan 5 gadis bijaksana. Tapi mereka tidak membawa persediaan minyak di buli-buli mereka, botol mereka. Sehingga satu saat di waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba ada orang berseru, mempelai pria sudah datang, song-songlah dia, sambutlah dia. Maka ke-10 gadis ini yang tadi sudah tertidur karena menunggu terlalu lama kedatangan mempelai, mereka bangun dan menyalakan pelita mereka, dan ternyata gadis yang bodoh ini minyaknya hampir habis. Jadi kalau berjalan sebentar menyambut mempelai pria, mereka akan jalan dalam gelap. Sedangkan 5 gadis bijaksana dikatakan bijaksana karena mereka ada minyak cadangan di dalam buli-buli botol minyak mereka. Nah, sehingga yang bodoh itu berkata, berikan sedikit minyaknya kamu. Tetapi 5 gadis bijaksana bilang, kalau kami berikan kepada kamu tidak cukup nanti untuk kami. Jadi carilah di toko, belilah minyak di tempat jualan minyak. Maka ke-5 gadis bijaksana ini menemani mempelai dengan pelitanya, dan 5 gadis yang dikategorikan bodoh ini pergi mencari tempat jual minyak untuk membeli minyak. Karena minyak mereka sudah hampir habis ya, dan pasti habis nanti di perjalanan. Sehingga ketika mereka sudah dapat minyak, mereka menyusul ke-5 gadis bodoh ini. Pintu tempat pernikahan, perjamuan kawin sudah ditutup.
Dan si pengantin berkata, aku tidak mengenal kamu. Ya, jadi waktu mereka ketuk-ketuk, 5 gadis bodoh ini ketuk-ketuk, bukakan pintu, kami mau ikut perjamuan kawin. Si pengantin pria berkata, aku tidak mengenal kamu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, apa maknanya bagi kita perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini? Pelajaran yang kita dapat yang pertama, kita sebagai jemaat Tuhan di akhir zaman, bahkan disebut duta-duta kerajaan Allah di akhir zaman, kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap berdoa, tetap setia, bersaksi dan melayani Tuhan, tetap rajin membaca firman Tuhan, maka kita akan dikategorikan kepada 5 gadis bijaksana. Kalau kita malas membaca firman, malas berdoa, tidak sungguh-sungguh melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan, kita dikategorikan 5 gadis-gadis yang bodoh. Marilah, sebab dengan demikian, apa itu pelita sebenarnya? Pelita itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau kita bergaul terus dengan firman Tuhan, pelita kita tetap menyala. Dan apa itu minyak? Persediaan minyak kita harus selalu ada. Minyak itu selalu dilambangkan sebagai Roh Kudus, ya. Jadi kita harus menjalin terus hubungan kita dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata kan bahwa tubuhmu itu, melalui Rasul Paulus, ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah tempat diamnya Roh Kudus? Jadi Roh Kudus ada selalu bersama kita. Jadi jalinlah hubungan yang baik dengan Roh Kudus Tuhan yang ada pada kita. Dan juga rajinlah membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali sebagai mempelai pria yang kita tunggu-tunggu, maka kita akan menyambut Tuhan dan kita ikut mengalami pengangkatan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba, seperti yang tertulis di kitab Wahyu. Jadi marilah kita tetap berjaga-jaga dan berdoa, tetap sukacita dan semangat bersaksi, melayani Tuhan, tetap rajin berdoa, membaca firman Tuhan dan melakukan, dan tetap rajin bersekutu, melaksanakan ibadah seperti saat ini, sehingga kita termasuk dikategorikan 5 gadis yang bijaksana. Demikianlah firman Tuhan, semoga menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan selanjutnya Oma Palar akan melengkapi pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudari. Di rumah kita jumpa lagi. Saya menambahkan, menyambung apa yang tadi Opa sudah katakan mengenai 10 gadis bijaksana dan yang tidak bijaksana, mahala ini gadis yang bodoh. Saya tidak mengulangi apa yang tadi Opa katakan, tetapi setelah membaca ini ada satu yang saya menjadi satu pertanyaan di dalam pembacaan ini. Waktu mereka bersiap-siap, ada satu yang mengatakan, ada yang orang berseru, mempelai datang. Saya membaca itu, yang berteriak ini siapa? Ya, saya 5 gadis bijaksana dan yang bodoh, itu saya tidak kupas itu. Tentu saya percaya Bapak Ibu mengerti. Tetapi saya membaca, saya merenungkan, siapa yang berteriak mempelai datang?
Saya melihat itu dari sisi waktu itu Tuhan memberikan perumpamaan. Tentu perumpamaan itu ada di dalam kehidupan dunia kita. Saya memikirkan siapa yang berteriak mempelai datang. Saya coba merenungkan. Yang berteriak mempelai datang adalah kita, anak-anak Tuhan sendiri. Saya coba jabarkan. Kedatangan Tuhan Yesus, di sini katakan anak manusia atau akhir dunia, apapun dikatakan, tetapi itu didahului suatu tanda. Kita kembali pada firman pada Alkitab. Tuhan tidak pernah mengatakan membuat sesuatu itu tidak pernah tidak diberitahu kepada manusia, khususnya anak-anak Tuhan. Saya merenungkan ada yang berteriak mempelai datang. Di situ saya jabarkan, di situ adalah pemberitaan firman kita yang kita baca. Pemberitaan kemajuan kita berhubungan, berbicara, menyelidiki firman Tuhan. Di situ ada hal-hal pengetahuan yang saya simpulkan, ada tanda kalau Tuhan Yesus datang. Sebenarnya yang berteriak mempelai datang adalah kita sendiri. Kita mengetahui tanda-tanda Tuhan, kedatangan Tuhan. Saya mulai melihat ini dari kata mempelai datang. Kita sendiri dari anak-anak Tuhan khususnya mengetahui hal itu. Bahkan penyelidikan anak-anak Tuhan sudah tahu tanda, bahkan waktu, karena saya punya pengetahuan membaca buku, menyelidiki firman Tuhan, saya selidiki, saya membaca, ya, bahwa kedatangan Tuhan itu atau sejarah kerajaan Allah itu ada beberapa bagian. Kita mulai di situ. Apalagi kita ini ada di zaman akhir, ya. Begitu banyak tanda, saya tidak kupas satu-satu. Saya percaya Bapak Ibu tahu. Tanda di langit, tanda di darat, tanda di laut. Ya. Bahkan bagaimana tanda surga, saya tidak kupas itu. Pasti Bapak Ibu tahu karena kita ada di zaman itu. Jadi mengenai orang berteriak, sebenarnya kita sendiri di antara anak-anak Tuhan. Hei, Tuhan sudah mau datang. Ada yang berteriak di situ. Tengah malam, mempelai, songkonglah dia. Jadi kita ini ada hidup di dalam persekutuan. Saya ulangi lagi, persekutuan di akhir zaman ini sangat penting. Karena hidup persekutuan itu, di situ iblis mau hancurkan. Karena di situ segala macam bagaimana Tuhan, maunya Tuhan, yang tidak maunya Tuhan, perkembangan rohani kita, anak-anaknya, di situ ada di dalam persekutuan. Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa. Jadi itu saya selalu kupas di dalam kita zaman akhir ini, persekutuan itu paling sangat penting. Apakah yang paling kecil itu persekutuan keluarga? Itu penting. Tapi yang mengajak kita, saya mengajak kita, persekutuan itu tidak boleh terlepas dari firman Tuhan. Bagaimanapun bentuknya, tetap firman Tuhan mendasari. Dengan hal ini, maka apa yang katakan, songsonglah dia. Sebenarnya yang keluar itu menyadarkan kita, songsonglah pengantin pria datang. Sebenarnya dari kita, kalau saya merenungkan, dari kita sendiri. Nah, 5 gadis bijaksana dan gadis bodoh, ya, itu melambangkan yang tadi Opa sudah katakan. Tetapi mari saya coba bawa pada kita pribadi. 5 bijaksana, 5 bodoh. Mari kita renungkan, kita bawa kepada satu pribadi. Kita anak Tuhan. Bagaimana kita siapkan pelita kita.
Bagaimana kita siapkan minyak kita. Tadi sudah dikatakan pelita adalah firman. Minyak adalah Roh Kudus. Saya tidak panjang di situ. Saya percaya Bapak Ibu sekarang anak-anak Tuhan punya itu. Harus punya. Tetapi keadaan zaman kadang-kadang membuat kita bukan tidak punya. Kita kelari daripada apa yang sebenarnya Tuhan mau kita mempersiapkan pelita dan minyak. Saya tidak kupas itu. Bagaimana kita jaga? Nah, itulah persekutuan. Jangan Bapak Ibu, jangan kita jauh dari persekutuan. Karena di dalam persekutuan anak-anak Tuhan, saya ulang-ulang, di situ hal yang buruk kita memberikan kita bisa mendapat kebaikan. Di dalam kebaikan kita bisa meningkat. Apa yang ada di situ adalah hubungan kita sesama kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Itu sangat indah Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan mau datang, tidak ada sesuatu yang aneh untuk saya. Dia datang tiba-tiba. Dan memang itu tiba-tiba. Dan kita dikatakan harus siap. Nah, itu adalah firman. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Kita harus ada Roh Kudus, ya, bergerak menyadarkan kita. Minyak adalah Roh Kudus. Firman itu hidup. Dia hidupkan. Ini jangan hilang. Kita berbicara itu yang bijaksana. Tapi bagaimana yang bodoh? Itu keadaan zaman. Kalau di sini dikatakan mereka tidak menyadar, tahu, tetapi mereka tidak punya minyak. Kenapa? Karena mereka tidak ada hubungan. Tahu Tuhan. Aku tahu Tuhan Yesus, aku tahu Dia segalanya. Tetapi membawa minyak itu menjadi hidupnya pelita kita tidak memiliki. Di sini yang kita harus katakan adalah Roh Kudus. Karena Roh Kudus segalanya menyadarkan kita. Roh Kudus juga menghidupkan kita, menghidupkan persekutuan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa apa-apa di dunia ini. Mari Bapak Ibu. Dan waktu Roh Kudus menghidupkan, menyadarkan kita, memberi kita semangat bahwa Tuhan mau datang. Ya, kita masing-masing tahu. Ada yang tahu, ada yang memberi tanda dalam persekutuan sendiri. Ya, kalau kita lebih jauh lagi, kalau saya coba renungkan, Tuhan datang tanda itu ada malaikat yang meniup trompet. Kalau saya renungkan, kalau sudah sampai itu yang pada tahap itu sudah sangat bukan lagi dekat, sudah masuk. Tetapi ini berbicara masih di dalam kehidupan kita di dunia anak-anak Tuhan. Kita siapkan diri kita. Kita siapkan pelita, kita siapkan minyak. Dimanapun kita berada, apapun kita alami kehidupan dalam dunia, ini jangan hilang. Bagaimana caranya? Tetap persekutuan. Di dalam persekutuan itu jangan hilang warnanya Tuhan Yesus. Warnanya Roh Kudus. Saya ulang-ulang. Tiap firman yang kami datang, kita harus beda. Di dalam perbedaan itu kita makin melekat satu dengan yang lain. Karena kita selalu diintip oleh iblis. Ada persekutuan, jangan lari sendiri, jangan ketakutan sendiri. Kita bersekutu, maka di situ kita saling mengasah, saling melindungi, saling berpegang erat. Karena di situ ada Roh Kudus yang menghibur kita. Bapak Ibu, saya tidak panjang karena Opa tadi sudah katakan. Mari kita siapkan kehidupan kita. Kita sekali lagi saya ulang-ulang tidak boleh jauh dari persekutuan. Apapun mungkin kekecewaan atau apa, tapi jangan lari dari persekutuan. Sekarang saya ulang-ulang, iblis mau lepaskan kita dari situ. Iblis berusaha dengan caranya sedemikian rupa. Jaga kehidupan kita dengan Tuhan. Jaga karakter kita. Jaga hubungan kita.
jaga keintiman kita, jaga karakter kita, tetap satu sama lain berikat, berpegang tangan. Maka apa yang kita mau dilepaskan oleh iblis tidak bisa, karena kita hidup dalam persekutuan. Apakah hal ini tidak menyenangkan hati Tuhan? Kalau sudah demikian, apa yang dikatakan tadi itu menjadi pelajaran. Tuhan mengatakan ini untuk kita tahu. Jangan kita mengatakan, memang ada bijaksana, ada yang bodoh. Jangan itu menjadi standar. Saya mungkin kategori yang bodoh. Kita tidak boleh menuduh kita punya hati demikian. Karena ada Tuhan yang memberikan tanda. Jadi kita jangan ada di situ. Kita harus dengan Tuhan. Kalau bisa jangan ada di situ. Ya, saya sarankan kalau bisa. Saya juga memulainya dengan itu. Karena begitu banyak. Kalau kita tidak mau tahu, itu sudah untuk saya sangat keterlaluan. Karena di mana-mana kita hidup bersekutu, Tuhan sebentar lagi datang. Ya, jangan kita hidup dipengaruhi dunia ini. Tidak ada makan, tidak ada pakaian. Tetap dalam persekutuan itu saling mendoakan. Kita tidak bisa lari dari situ. Kecuali kita sendiri yang melarikan diri. Ya, Tuhan selalu datang, mari anakku. Karena dia sudah mau datang, dia tahu usaha iblis untuk menghancurkan. Sekali lagi apa yang dikatakan oleh firman hari ini sebenarnya itu persekutuan. Ada pribadi yang kita kembangkan menjadi persekutuan, ada menjadi 5 bodoh. Ya, 5 yang pintar. Kenapa harus wanita? Itu Tuhan melambangkan perkawinan. Perkawinan di dalam Tuhan itu sangat inti. Dari perkawinan itu terlahirlah suatu perwujudan apa yang Tuhan mau. Kita di dalam garis besarnya kita nikah dengan anak domba. Itu tujuan Tuhan. Nah, jangan kita sia-siakan ini. Di dalam perkawinan itu terjadilah hal-hal yang kita rindukan di situ ada. Tapi kita siang ini kita tidak kupas itu. Tetapi tanda-tandanya, ya, mungkin di lain waktu bisa kita kupas itu. Tapi siang ini Tuhan mau katakan, sambut aku dengan persiapan yang aku sudah berikan pada kamu. Maka apa yang kamu rindukan, menjumpai aku datang, mengangkat semua tanpa terkecuali, karena aku sudah siapkan tanda firmanku, bekal untuk kamu jaga kehidupan, jaga dari serangan iblis. Bapak Ibu, saya tiap membawa firman, jangan tinggalkan persekutuan, dekat dengan Tuhan. Apapun berat atau ringan, tetap dengan Tuhan, tidak ada alasan, ya. Karena Tuhan sudah mau datang. Firman mengatakan hari ini, siang ini, bahwa tidak lama lagi Dia menjemput kita untuk bersama-sama naik ke surga. Terima kasih Bapak Ibu. Singkat saja, saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus memberikan pengertian yang lebih lagi, yang akan Bapak Ibu diberikan tanda bahwa hal-hal ini akan membawa kita dalam berkat kehidupan pribadi maupun rumah tangga. Terima kasih, sampai kita jumpa lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Amin.